Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Dan jangan lupa subscribe juga channel baru saya, yaitu Bang Mimin Channel. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih yang sudah mensupport saya. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Ye-chan bab 3890 sampai bab 3893. Oke. Dimana ketika Ye-chan dan Vacation itu sudah berjalan ke arah villa di mana Vacation membelinya, dan Ye-chan akan menunjukkan Feng Shui. Apa yang terjadi? Apakah Ye-chan benar akan menunjukkan Feng Shui atau Vacation akan terbuka kedoknya oleh Ye-chan dan kawan-kawannya? Oke, langsung saja tanpa panjang lebar, langsung saja tanpa bacot. Sebelum itu jangan lupa di like, di komen, dan di share. Subscribe juga channel baru saya, Bang Mimin Channel, di deskripsi linknya ya. Bab 3890. Ketika Ye-chan tiba di Suiyun Villa, Vacation belumlah tiba. Ye-chan menelpon dan mendengar bahwa dia masih 10 menit di perjalanan dengan mobil Vacation-nya. Dia hanya menunggu di gerbang komunitas. Awalnya dia berpikir untuk menyapa King Gang di rumah King, tetapi berpikir bahwa tidak ada banyak waktu. Dia memutuskan untuk tidak bersinggah ke rumah King Gang. 10 menit kemudian sebuah Cadillac sederhana melaju ke sisi Ye-chan. Begitu mobil berhenti dan pintu belakang terbuka, seorang wanita muda berusia awal 20-an keluar dari mobil. Melihat pandangan pertama Vacation, Ye-chan merasa sedikit terkejut karena wanita ini tidak hanya memiliki penampilan yang halus, sosok yang tinggi dan seksi, tetapi juga memiliki sikap lancang dalam temperamen seluruh orang. Vacation memandang Ye-chan yang berdiri di depan mobil dan sekilas tahu bahwa ini adalah Tuan Ye yang ditemui di istana Buckingham beberapa hari yang lalu. Pada saat ini hatinya benar-benar terlepas dari dia. Dia berjalan masuk. Di depan Ye-chan, dia tersenyum dan berkata, "Kamu seharusnya Tuan Ye kan?" Ye-chan tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang, Nona Zhan kan? Saya Ye-chan." Vacation mengambil inisiatif untuk menjangkau Ye-chan dan berkata dengan murah hati, "Halo Tuan Ye, ini Zhan Fair." Ye-chan mengangguk dan menjabat tangannya dengan lembut dan kemudian langsung ke topik utamanya. "Nona Zhan, mari kita pergi ke villa Anda sekarang dan melihat Feng Shui." "Bagus," Vacation berkata sambil tersenyum. "Ayo Tuan, silahkan." Pada saat ini seorang pria dan seorang wanita turun dari barisan depan Kadisal. Pria itu adalah pengawal Vacation dan wanita itu adalah asisten Vacation Chen Yingshan atau Shen. Ye-chan Chen Yingshan berbicara pada Vacation, "Nona, mari menemani Anda masuk." Vacation melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu. Kalian tunggulah di dalam mobil. Aku akan masuk dengan Tuan Ye." Pengawal itu berkata dengan tegas, "Nona, Tuan menyuruh saya untuk melindungi Anda. Dari luar setiap saat, saya akan masuk dengan Anda dan itu tidak akan mempengaruhi Anda dan Tuan Ye." Ye-chan melirik pengawal dan hanyalah dengan satu pandangan dia menyadari bahwa pengawal itu juga seorang seniman bela diri. Dan kekuatannya sangatlah tinggi sehingga dia telah mencapai kekuatan prajurit bintang 6. Ini membuat Ye-chan sedikit terkejut dan dia berpikir dalam hati, Zhan Fair ini keluar dan dia memiliki penjagaan ketat, prajurit bintang 6 lagi. Ini sudah pada tingkat 4 Raja Istana Wanlong. Menurut harga Istana Wanlong sebelumnya, siapapun dari 4 perang besar keluarga dari gunung dan biaya sehari adalah puluhan juta dolar. Zhan Fair dapat menyewa prajurit bintang 6 sebagai pengawal. Tampaknya keluarganya kekuatannya pasti luar biasa. Vacation tidak tahu bahwa Ye-chan hanyalah pertemuan tatap muka dan dia melihat melalui kekuatan pengawalnya. Alasan mengapa dia tidak ingin pengawalnya mengikuti adalah karena dia merasa tidak akan ada bahaya di sini. Dan dia merasa bahwa dia menggunakan yang lainnya. Sebuah identitas berhubungan dengan Ye-chan. Dalam hal ini wajarlah untuk berhati-hati untuk menghindari penunjukan kaki kuda dari. Jadi, cobalah untuk tidak menyatukan orang lain. Jadi dia berkata, dengan nada yang tidak perlu pertanyaan lagi, Jinling memiliki hukum dan ketertiban yang baik. Dan di siang bolong ini, ia berada di komunitas kelas atas lagi. Jelas tidak ada bahaya kan? Kalian berdua tidak perlu mengatakan lebih banyak. Tunggu saja di sini dengan tegasnya. Lagi pula tanpa menunggu keduanya merespon, dia langsung berkata kepada Ye-chan, "Tuan Ye, ayo kita pergi." Oke, Ye-chan mengangguk dan memasuki gerbang Siyun Villa bersama Vacation. Seperti yang diharapkan, pengawal dan asisten Vacation tidak mengikutinya. Setelah memasuki Siyun Villa, Vacation membawa Ye-chan langsung ke danau.
Nilai jualnya terbesar dari Suiyun Villa adalah lokasinya di tepi Waduk Jinling, di lereng gunung. Dikelilingi oleh gunung dan sungai, lingkungan dan pemandangannya sangatlah bagus. Tingkat tinggal di sini jelas merupakan pengalaman surga. Namun satu-satunya penyesalan adalah jauh dari kota. Jika Anda masuk dan meninggalkan kota pada jam sibuk, akan ada lebih banyak ketidaknyamanan dalam lalu lintas. Yachen datang pagi ini, itu bertentangan dengan puncaknya kemacetan. Tapi itu lebih baik jika dia datang pada malam hari setelah pulang kerja. Waktu di sepanjang jalan harusnya lebih dari 2 kali lipat padatnya. Di Villa Suiyun, villa paling mahal adalah villa di sebelah waduk. Total hanya ada 5 villa, 2 diantaranya dibeli oleh Kingang dan menghabiskan banyak biaya, dibangun dan diubah menjadi satu set. Melihat keduanya semakin dekat dan semakin dekat ke sisi reservoir, Yachen tersenyum dan berkata, "Nona Zhan, seharusnya membeli rumah Lin Shui kan?" "Benar." Ini Vacation mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Dikatakan bahwa rumah terbaik di sini adalah yang dekat dengan air. Saya tidak tahu apakah ada yang istimewa dengan Feng Shui." Faktanya setelah Chen Yingshan membeli rumah di sini, dia tidak tahu lokasi spesifiknya. Chen Yingshan melaporkan kepadanya bahwa dia tidak terlalu khawatir. Namun setelah akhirnya membuat janji dengan Yachen kemarin, dia meminta Chen Yingshan untuk membawanya untuk berkenalan dengannya semalaman dan mengetahui situasi internal Villa Suiyun dan lokasi villanya sendiri. Yachen tersenyum tenang pada saat ini. Dalam Feng Shui, gunung adalah simbol kekuatan sedangkan air adalah simbol kekayaan. Dan kekayaan artinya ada kekayaan di depan dan di belakangnya. Yang tentu saja merupakan pilihanlah terbaik. Setelah berbicara, Yachen berkata lagi, "Selain itu, tata letak Villa Suiyun sangatlah bagus. Bagian depan rumah tepi laut menghadap ke tepi air. Dan hanya rendah di depan dan tinggi di belakang. Selain itu menghadap ke sungai utara dan menghadap ke selatan dengan sinar matahari yang cukup. Ini jelas merupakan harta karun pertanda geometrik." Berbicara tentang ini, Yachen tidak bisa menahan tawa. "Jika saya tahu bahwa Nona Zhan membeli rumah tepi laut di sini, maka saya tidak perlu datang ke sini sama sekali. Feng Shui pasti tidak akan memiliki masalah." Vacation tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin Tuan Ye? Anda adalah seorang ahli Feng Shui dan Anda harus memiliki banyak wawasan unik tentang Feng Shui. Saya harap Anda dapat membantu saya melihat lebih dekat dan melihat internal dan struktur luar dan dekorasi rumah saya. Di atas apakah ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut? Saya tidak mengejar kekayaan yang makmur. Alasan utamanya adalah agar orang tua di rumah bisa sehat dan terhindar dari bencana." Yachen mengangguk dan berkata, "Ini benar-benar akan masuk dan melihat lebih dekat." Sambil berbicara, Vacation membawa Yachen ke pintu rumah yang sudah dikenalnya yang merupakan rumah keluarga Kingang. Sebelumnya Yachen bisa bertanya padanya. Dia mengeluarkan kartu magnetik dan menggesekkan ke penjaga pintu masuk di luar gerbang dan gerbang secara otomatis terbuka dari kedua sisi ke dalam. Yachen tidak bertanya kepadanya, "Nona Zhan, Anda membeli rumah ini?" Ya, Vacation mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan Ye kenal dengan rumah ini?" Yachen terkejut. Dia tidak tahu mengapa Kingang benar-benar menjual rumah ini. Dia tidak mendengar berita tentang itu. Tapi dia berubah pikiran untuk berpikir bahwa Kingang adalah temannya, bukan bawahannya sendiri. Tidak mungkin menjual villa yang menyapa dirinya sendiri. Karena itu dia dengan tenang berkata kepada Vacation, "Saya pernah mendengar tentang rumah ini sebelumnya. Dikatakan bahwa itu direnovasi oleh 2 villa keluarga tunggal. Dapat juga dilihat dari luar bahwa area konstruksi villa ini jauh lebih besar dari villa yang lain." Ya, Vacation berkata sambil tersenyum. "Saya mendengar bahwa pemilik aslinya mengatakan bahwa mereka memang dibangun kembali oleh dua rumah. Saya mendengar bahwa mereka dibeli lebih awal. Pada saat itu tidak ada yang bertanggung jawab atas renovasi yang penambahan villa, tetapi sekarang tidak berfungsi." Yachen mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Sekarang Departemen Manajemen sangatlah ketat dalam pengelolaan penambahan dan rekonstruksi ilegal, dan teknologi berkembang lebih cepat lagi. Dan ada juga banyak metode survei area Villa Jinling saat ini, sering melakukan pemeriksaan udara, survei dan pemetaan, dan ada pelanggaran. Penambahan dan rekonstruksi dapat dibandingkan dengan foto udara sekaligus. Begitu ditemukan akan langsung diminta pembetulan. Namun perubahan ini selesai lebih awal dan sudah lama menjadi fakta yang mapan. Jadi pembetulan tidaklah diperlukan."
Berbicara tentang ini, Ye Chen menghela nafas. Villa Nona Zhan sudah dianggap yatim piatu, sekarang jarang dan akan sulit untuk memilikinya lagi di masa depan. Vacation mengangguk dan berkata, rumah secara keseluruhan cukuplah bagus, tetapi dua hal yang paling membuatku sakit kepala adalah terlalu jauh dan terlalu tua. Dikatakan bahwa villa ini berusia lebih dari 20 tahun. Meskipun pemilik aslinya telah diperbaharui dalam beberapa tahun, tetapi masih memiliki rasa usia. Jika itu akan dibangun kembali sepenuhnya, jumlah rekayasa masih sangatlah besar. Setelah itu, Vacation memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Ye, saya mendengar Wakil Presiden Xiao berkata bahwa istri Anda ada yang bisa mendekorasi ruangan ini. Saya ingin tahu apakah dia tertarik untuk mengambil dekorasi villa saya ini. Vacation menyebut istrinya Xiao Churan. Ye Chen tidak merasa ada yang salah. Lagi pula suami lama saya sudah memberitahu orang lain tentang situasi tadi malam. Namun melihat bahwa rumah Vacation dan dekorasinya, Ye Chen segera berkata kepadanya, istri saya memiliki banyak proyek di tangan baru-baru ini. Itu terlalulah besar. Saya kira dia tidak dapat mengambilnya. Bahkan jika dia ingin, Nona Zhan dapat melihat-lihat perusahaan dekorasi yang lain. Vacation mengangguk dengan lembut dan tersenyum. Jika saya punya kesempatan, saya akan pergi ke istri Anda. Mari kita lihat perusahaannya lebih baik jika dia bisa mengambilnya. Tidak masalah jika dia tidak bisa. Setelah itu, Vacation takut Ye Chen akan jijik dan menambahkan, Wakil Presiden Xiao menyapa saya kemarin. Jika saya langsung menemukan orang lain di masalah ini, saya khawatir Wakil Presiden Xiao akan mengkritik saya dalam hatinya. Vacation meletakkan alasan di tubuh Xiao Changkun dan itu sangatlah wajar dan masuk akal. Lagi pula Xiao Changkun yang kemarin sangatlah proaktif merekomendasikan perusahaan dekorasi Xiao Churan kepada Vacation. Vacation menatap wajah Xiao Changkun pergi menemui Xiao Churan dan memprioritaskan proyek ini untuk kerjasama dengan Xiao Churan, yang sepenuhnya masuk akal. Ye Chen merasa sedikit khawatir ketika dia mendengar ini. Yang dikhawatirkan adalah masalah energi istrinya Xiao Churan. Dia tahu bahwa Xiao Churan tidak bisa bebas. Jadi dia menyarankannya agar Xiao Churan memulai bisnis, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah Xiao Churan memulai bisnisnya, dia menjadi gila kerja, bekerja hampir sepanjang tahun. Itu karena dia melihat Xiao Churan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ye Chen tidak ingin dia terus mengambil proyek baru. Tapi seperti Vacation katakan, Vacation juga ingin memberi wajah Xiao Churan, jadi dia masih harus berbicara dengan Xiao Churan. Ye Chen tahu di dalam hatinya bahwa Xiao Churan benar-benar ingin mengambil proyek ini saat itu. Dia tidak bisa menolaknya. Jadi dia berkata tanpa daya, Nona Zhan, mari kita lihat villa yang dulu. Vacation mengangguk dan berkata dengan riang, oke Tuan Ye, silakan masuk. Memasuki villa, Ye Chen menemukan sebagai besar furnitur di rumah Qinggang masih ada ya di sini. Tetapi barang-barang yang lebih pribadi telah benar-benar hilang. Vacation membawa Ye Chen dan memperkenalkan kepada Ye Chen. Perabotan dan peralatan ini masih dasarnya ditinggalkan oleh pemilik rumah asli sebelumnya. Tetapi saya berencana untuk mengirimnya langsung ke perusahaan daur ulang sehingga mereka akan dikosongkan. Kemudian hapus semua yang asli, dekorasi dan perbarui villa ini. Faktanya Vacation tidak peduli dengan villa ini. Alasan mengapa saya membeli villa ini adalah karena saya menduga Ye Chen mungkin seorang ahli Feng Shui. Jadi saya membeli villa terlebih dahulu dan menyiapkan kedok yang nyaman untuk mendekati Ye Chen. Jadi dia tidak berencana untuk merenovasi awalnya dan bahkan tidak berencana untuk tinggal. Namun setelah mengetahui bahwa istri Ye Chen, Xiao Churan, telah membuka perusahaan dekorasi, dia memindahkan rencana dekorasi tetapi tidak untuk hidup, tetapi untuk mengambil kesempatan untuk mengenal Xiao Churan juga. Setelah mendengar ini, Ye Chen berkata dengan serius, karena Nyonya Zhan bermaksud untuk mendekorasi ulang semuanya. Kenyataannya, Feng Shui internal tidaklah begitu penting sekarang. Feng Shui keseluruhan rumah tidak menjadi masalah. Adapun Feng Shui internal di masa depan masalah Shui, Anda membutuhkan bantuan Anda setelah memutuskan rencana desain. Kami akan membuat penyesuaian khusus sesuai dengan pengaturan khusus pada rencana desain Anda. Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata lagi, namun karena Nyonya Zhan berharap bahwa orang tua yang tinggal di sini bisa sehat dan meringankan penyakit, saya dapat memberi Anda beberapa petunjuk dan saran. Vacation buru-buru berkata, Tuan Ye, tolong beritahu saya saran Anda. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, kamar orang tua itu adalah yang terbaik untuk dipilih. Posisi tahun diperpanjang di sebuah rumah dan pengaturnya di lantai pertama sebanyak mungkin, sehingga lebih membumi ruangan harus dekat dengan
rumah harus sedekat mungkin ke timur dan harus ada jendela. Seperti yang disebut ungu gas berasal dari timur yang baik untuk kesehatan. Selain itu, ruangan tidak boleh selalu besar karena dalam Feng Shui ruangan yang lebih kecil dapat menampung udara. Sebaliknya, jika ruangan terlalu besar akan menghabiskan energi dari penghuni dan dekorasi ruangan harus menggunakan lebih sedikit batu alam. Vekasin bertanya dengan tidak jelas. Tuan Ye, saya mungkin bisa memahami yang lainnya. Tetapi, mengapa menggunakan lebih sedikit batu alam? Ye Chen menjelaskan, dari sudut pandang Feng Shui, bahan batu identik dengan kekayaan dan kekayaan secara alami baik untuk Feng Shui. Tetapi batu sebagian dingin adalah yin, tidak cocok untuk kamar tidur. Itu akan mempengaruhi tubuh orang tua. Ye Chen berkata, bagaimanapun metode ilmiah nenek moyang terbatas pengaruhnya, tetapi tidak ada penjelasan ilmiah yang dapat dibuat. Tetapi saya melihat laporan beberapa waktu lalu bahwa semua batu alam adalah radioaktif. Dan radioaktivitasnya batu tersebut menghasilkan sejenis zat radioaktif yang disebut gas radon. Yang tidak berwarna dan tidak berasa. Telah dikonfirmasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia bahwa itu adalah berbahaya bagi tubuh manusia. Ini sangatlah karsinogenik dan merupakan salah satu penyebab utama kanker paru-paru. Ini adalah yang kedua setelah rokok. Ada lebih banyak batu di dalam ruangan. Bergaul dengan orang siang dan malam seperti melepaskan racun kronis selama bertahun-tahun. Dampaknya pada tubuh manusia sangatlah besar, tetapi tidak terlalu besar. Kebanyakan orang tidak tahu apa-apa tentang itu. Bahkan jika mereka benar-benar menderita kanker paru-paru, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kanker paru-paru itu mungkin disebabkan oleh batu alam di rumah. Setelah mengatakan itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa nenek moyang kita mereka memanglah sangat cerdas. Meskipun mereka tidak memiliki teori ilmiah dan teknologi canggih, mereka dapat menyadari seperangkat cara untuk memahami segala sesuatu di alam semesta melalui kemampuan luar biasa mereka. Mereka juga mampu menyimpulkan ratusan ribu tahun yang lalu. Dampaknya batu alam pada tubuh setelah ratusan ribu tahun, para ilmuwan telah mendeteksi pelakunya dan juga menegaskan bahwa nenek moyang kita memiliki penilaian yang sangatlah maju tentang masalah ini. Vekasin tidak bisa tidak mengagumi Ye Chen. Saya biasanya fokus pada ekonomi dan manajemen. Saya tidak tahu banyak tentang sains dan teknik. Ini pertama kalinya saya mendengar bahwa tentang radon, radioaktif radon. Tetapi mendengarkan kata-kata Tuan Ye, nenek moyang saya memang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Ini adalah bukti lebih lanjut ramalan Feng Shui benar-benarlah bukan omong kosong. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Nona Chan, sangatlah mudah. Itu berarti alasan bahwa dia harus mengabaikan Feng Shui. Vekasin menggelengkan kepalanya denganlah sangat serius dan berkata, saya selalu kagum pada Feng Shui dan ramalan. Meskipun saya tidak mengerti tentang heksagram I Ching saya benar-benar tidak percaya bahwa itu mungkin juga terkait dengan telinga dan mata kakekku sejak aku masih kecil. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tahun-tahun ini orang-orang muda di Feng Shui di Tiongkok semakinlah berkurang. Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata lagi, dikatakan Nona Zhan, pada dasarnya ada begitu banyak hal yang dapat Anda lihat sekarang. Rumah ini memiliki Feng Shui yang sangatlah baik. Ini akan berjalan dengan lancar. Vekasin sedikit mengangguk dan bertanya pada Ye Chen, Tuan Ye, bagaimana Anda menggunakan biaya untuk Feng Shui? Haruskah saya memberi Anda cek atau transfer langsung? Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, ini bukan hal yang sangatlah merepotkan Nona Zhan. Nona Zhan tidak harus begitu sopan. Selain itu, Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Ayah Mertuaku juga telah menerima banyak bantuan dari Nona Zhan tersebut. Jadi ini masalah kesopanan. Nah, itu ya untuk bab 3890 sampai bab 3893 The Story of Ye Chen sangatlah pendek daripada tidak update ya. Mohon maaf atas ketidaklancaran karena bahasanya di sini juga membingungkan. Saya sudah membaca sebelumnya itu juga gimana cara mengartikannya, gimana cara mensederhanakan itu ya. Oke, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya. Dan subscribe juga channel baru saya, Bang Mimin Channel, linknya ada di deskripsi. Setelah ini saya akan mengupdate novel baru, yaitu lihat saja nanti ya. Yang kemarin saya sudah kasih
apa itu video shortnya ya. Oke, terima kasih, bye bye dari saya.